Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi setiap kita. Shalom. Shalom. Ayo dong lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Meskipun di luar hujan, tapi di dalam kita percaya ada hujan berkat Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Karena barang siapa mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya, maka berkat surgawi tercurah bagi saya dan saudara sore hari ini. Saat kita mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya, janjinya, maka air minuman setiap kita, makanan kita diberkati Tuhan Yesus. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita boleh datang di hadirat Tuhan di ibadah praise and worship. Sore hari ini kita datang dengan ucapan syukur lebih lagi. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita sesuatu dalam doa. Suara lama syukur. Syukur kami ya Tuhan, syukur bagi kasih setia. Sore hari ini kami datang dengan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami boleh beraktivitas pada hari ini Tuhan, sepanjang hari ini kami melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang setiap hidup kami. Bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap hidup kami. Dan siapapun kami yang hadir sore hari ini, kami yang meluangkan waktu untuk kami datang di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Sore hari ini kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau melawan setiap kami, memulihkan setiap kami. Bahkan janjimu Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami dan siap melakukan perkara-perkara ajaib bagi setiap kami. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu turun atas tempat ini, kuasai setiap hati dan pikiran kami sore hari ini, agar sore hari ini fokus kami hanya cari kerajaan surga dan segala kebenaran tempat ini. Mari datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah yang kudus ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan sore hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan sore hari. Terima kasih Bapak. Oh haleluya Yesus. Sama-sama katakan. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku,
akan rancangan-Mu Tuhan. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan ku Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sore hari ini naikkan syukur kita lebih banyak di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ini syukur kami sore hari ini di hadapan Tuhan. Buat kasih setia-Mu kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur dengan segenap hati kami naikkan syukur kami. Syukur Bapa, Haleluya. ku bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Sama-sama. Bersyukur Bapa, Kami bersyukur kepadamu. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sekali lagi ucapkan syukur. Terima kasih Yesus baik, Yesus baik Tuhan. Kami pandang wajah-Mu ya Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terus naikkan syukurmu di hadapan Tuhan malam hari. ya Yesus. Mari secara pribadi boleh datang di hadirat. Secara pribadi naikkan syukurmu. Mulai ingat kembali akan pertolongan. Mulai ingat kembali akan kasih setia. Mulai ingat kembali akan kebaikan yang kita kerjakan dalam hidup. Katakan terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Mari apabila saudara menerima pertolongan daripada Tuhan, katakan terima kasih buat pertolonganmu bagiku. Tak pernah kau tinggalkan hidup kami, sebab kasih-Mu besar. Mari nyanyikan nyanyian baru dari dalam hatimu, saudara. Nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan sore hari. Dan biarlah ungkapan syukur itu meluap, menghasilkan pujian sore hari, menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Ini syukur kami ya
Ini syukur umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan. Kau Bapa yang setia, tiada yang seperti Engkau. Engkau yang pulihkan hidup kami. Kau yang membawa kami dalam rangkaian acara. Kemuliaan-Mu nyata. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Mari setiap kita yang mau mengucap syukur lebih lagi di hadapan Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami lebih lagi di hadapan Tuhan sore hari ini. Sekali lagi dengan iman, dengan percaya mengatakan, Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai lagi. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur titinya Tuhan karena kasih-Mu besar dalam hidup kami. Sebab kami bangga punya Bapa yang selalu setia menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus kami mau memuji-muji Engkau Yesus. Sebab Engkau telah hadir tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala hormat pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari beri salam kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Yuk sama-sama Mon Hermon angkat tangan kita yuk. Bagurapan di kepala yang kejanggutan Dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir
mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Angkat jempol kita yuk. Sore hari ini mari bersuka cita lebih lagi di hadapan Tuhan. Berkatnya melimpah atas setiap hidup kita. Kasih setianya dinyatakan dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Lihat kiri kananmu katakan. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam Ayo sama-sama angkat tangan persatuan. kita. Kurang balik kepala Harun yang kecangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Berkurapan di kepala Harun yang kecangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Yang percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita, katakan haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita percaya bahwa hanya karena Tuhanlah berkat-berkatnya dicurahkan bagi setiap kita. Amin, saudara. Ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari lambaikan tangan saudara, sama-sama katakan, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ayo tepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Bapa yang baik bagi setiap kita. Untuk itu hati kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Mari lambaikan tangan saudara, sama-sama berkata kepada Tuhan, saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Ayo sekali lagi katakan, ku
Kami mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, saudara. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Yang percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan, haleluya. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan katakan sama-sama, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kasih setiamu tidak pernah pergi bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Tuhan dahsyat, amin. Seberapa banyak kita yang selalu mengalami kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa lambaikan tangan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hari ini kita ada dalam ibadah praise and worship. Saya selalu ingat Bapak Ibu Saudara, spesifik Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan umat. Amin. Pada waktu kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita, waktu kita mau menyembah Dia dengan segenap raga kita, dengan segenap kekuatan kita, percaya saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan siap melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita mau katakan, saat kami tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus.
datang kepada terima kasih ya Tuhan. Namun kami tetap percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Amin. Sekali lagi kita katakan, saat kami tak melihat jalan-jalan-Mu ya Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, ini yang kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan kepadamu ya Allah. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Hati kami, hatiku dipandang hanya kepadamu ya Tuhan. Hati kami memandang hanya kepadamu ya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan lembut katakan, hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu kami percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sembah, hati kami percaya Tuhan, hati kami percaya Tuhan. Oh ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami arahkan pandangan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh ya Rabbu ya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau kami percaya, haleluya. Terima kasih. Kami terlalu percaya Tuhan
bahwa kualitas kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sungguh Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Tapi ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali suasana hati kami Tuhan, keadaan hati kami yang seringkali berubah oleh karena kondisi dan keadaan yang ada. Tapi biarlah Tuhan, setiap kali kami datang beribadah, setiap kali kami datang memuji Tuhan, setiap kali kami datang menyembah Tuhan, baharui selalu hati kami ya Tuhan. Sehingga hati kami selalu baru Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan juga selalu baru bagi kami. Tapi biar kami tidak lupa Tuhan akan hati kami yang terus diperbarui dari waktu ke waktu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sharing. Biarlah Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami semua agar kami dapat memahami firman Tuhan. Terlebih firman-Mu bukan saja mempengaruhi pengetahuan kami, tapi firman-Mu mengubahkan hati kami Tuhan. Mengubahkan hati kami Tuhan. Mengubahkan hati kami, mengubahkan paradigma kami Tuhan. Dan waktu hati kami, paradigma kami berubah, maka jalan-jalan kami berubah. Sebab Tuhanlah yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi satu nama di tempat yang maha tinggi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Shalom. Saudara siap dengar firman Tuhan? Ya, yang siap bisa lambaikan tangannya. Waduh, saudara ya. Dengar firman Tuhan itu mesti siap, saudara. Ya, kenapa? Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu sebenarnya salah satunya adalah menggemburkan hati kita. Jujur waktu kita datang ke tempat ini kan, tadi mungkin melewati macet, hujan, suasana hati gundah gulana. Betul nggak? Tapi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita tadi nyanyi sama-sama saudara, hati kita lagi digemburin nih. Supaya fokusnya bukan apa yang udah kejadian tadi. Betul? Mungkin saudara, saya kira percaya pada waktu hujan tadi, ada yang berdoa, Tuhan berhentikan hujan ini dalam nama Yesus. Ya, hujannya nggak berhenti, tukang ojek payung datang terus saudara. Ya, Tuhan berhentikan hujan ini. Saudara tadi dari jam 3 sebenarnya saya sudah ada di FX saudara ya. Jadi tadi pelayanan siang. Jadi saya ke FX dulu karena ada sesuatu yang saya mau lihat, saudara-saudara Tuhan. Tiba-tiba hujan, ya kan? Nah waktu hujan pasti dong, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti berdoa, ya Bapa. Bahkan kita tunjuk-tunjuk langit, dalam nama Yesus. Hujan lebat berhenti. Wih. Ya, tapi kalau hujannya belum berhenti, apakah engkau berhenti beriman, saudara? Sometimes Tuhan pakai cara yang lain. Benar gak saudara begitu Tuhan? Kalau hujannya gak berhenti, belum berhenti saudara, ada ojek payung. Datanglah tuh ojek payung kan saudara. Ini ojek payung yang pertama saya gak lirik saudara. Karena saya masih berharap hujannya berhenti. Makanya saya telepon tadi Ibu Odi. Bu, ini saya udah di sini nih. Paling dari FX ke sini ya kurang lebih 5 menit. Ya kan? Tapi hujannya saudara gak berhenti-berhenti. Ojek payung ini udah 3 kali saya lihat. Dia nawarin, Pak. Enggak, saya tetap percaya. Pasti Tuhan buat mujizat. Yang kedua, Pak. Dia udah nganterin orang, saudara. Dia, Pak. Ya kan? Udah dia nganterin orang, batuk-batuk lagi kan, saudaraku. Ya kan? Makanya tadi waktu sampai sini, Ibu Odi bilang, wah, Pak Nixon kok batuk-batuk? Jangan-jangan transfer, katanya gitu kan. Untung tadi saya jaga jarak, saudara, misalnya Tuhan ya. Tapi saudara yang ketiga, ya sudahlah. Tuhan, kalau memang Tuhan belum izinkan hujannya berhenti, saya tidak akan pernah berhenti untuk terus bergerak mencari Tuhan. Amin, saudara. Ya, kadang-kadang waktu kondisi dan keadaannya belum terjawab, kita tuh kadang-kadang sudah mulai apatis, sudah mulai menyerah. Kondisi hati kita tuh kadang-kadang tergantung oleh karena kondisi dan keadaan yang ada. Waktu duit banyak, saudara, nyanyi mah gampang, saudara. Ada nyanyian nih, saudara ya. Kita mau nyanyi sama-sama, karena di luar katanya kan hujan besar jadi agak dingin, saudara. Ya, saya mau ngajak setiap kita nyanyi, ini nyanyi lagu lama, saudara puji Tuhan. Tapi lagu girang. Ya, saya percaya sebenarnya kalau nggak pakai lirik pun pasti saudara tahu gitu.
Tapi gak apa-apa, untuk membantu daya ingat. Amin. Bapak Ibu Saudara ya. Nyanyinya begini Saudara. Ayo Kak. Nah, biasanya kalau lagu lembut, sekarang ini lagu agak cepat Saudara. Ya, sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama Saudara. Ayo sama-sama katakan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi katakan, hati kami, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sama-sama katakan saudara. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Ya, biarlah hati kita itu selalu penuh dengan nyanyian. Karena saudara, saya percaya hati Tuhan sama Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ya, makanya tadi nyanyi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku apa? Takkan pernah berubah. Tiba-tiba saya ingat, iya sih kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kadang-kadang kasih kita suka berubah-ubah. Makanya kenapa sih selalu datang ibadah, saudara? Karena waktu datang ibadah, hati kita disetting ulang. Ya kan? Mungkin yang satu tuh, saudara, waktu kita datang, masih ada hati yang suka dendam. Datang dengar firman Tuhan, diubahkan. Ya, tiba-tiba saudara datang lagi, ada hati yang mendua hati, ya kan? Tiba-tiba dengar firman Tuhan, akhirnya diubahkan lagi. Makanya saudara, saya kira percaya, kenapa kita penting sekali sering-sering dengar firman Tuhan, sering baca firman Tuhan. Tahukah saudara, tahun 2012, ya, UNESCO membuat sebuah penelitian di Indonesia. Ternyata 1 dari 1.000 orang di Indonesia, 1 dari 1.000 orang di Indonesia suka baca. Jadi yang 999-nya nggak suka baca, saudara. Makanya kalau di Indonesia ditanya hobinya apa, baca, gitu kan. Tapi kalau di negara-negara berkembang, saudara, yang namanya membaca itu bukan hobi. Udah kayak pakai baju. Ya, udah menjadi sebuah keharusan, kebutuhan. Ya, saya nggak tahu kenapa, saudara ya. Kenapa kita sering suka tidak membaca gitu ya. Mungkin karena keterbatasan buku, keterbatasan pengajar. Tapi mungkin yang ini nih, saudara. Mungkin rasa malas. Kadang Pak, waktu saya nggak bisa tidur, saya buka Alkitab. Saya lihat kata yang pertama. Pada mulanya. Saya pun tertidur, Pak. Ya, padahal saudara ada hal yang luar biasa. Hal yang dahsyat waktu kita mau mendengar firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, datang ke tempat ini aja nih saudara, saya kira percaya hati saudara juga gundah gulana tuh. Kalau sore-sore hujan begitu kan enaknya ngapain saudara? Tidur. Katakan sama-sama, tidur. Tapi saudara bisa datang ke tempat ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, bukan karena nggak ada kerjaan. Tapi kita datang ke tempat ini karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita mau hati kita semakin hari, semakin diubahkan. Menjadi hati yang baru. Wah, ini salah nih. Yang baru hatinya gitu ya. Sebenarnya harusnya hati yang
baru, saudara. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah hati yang baru. Ternyata saudara, hati yang baru itu harus terus-menerus kita asah, harus terus-menerus diperbaharui dari waktu ke waktu. Karena saya percaya pertobatan juga adalah sebuah proses, betul nggak? Tapi jangan jadikan proses itu sebagai legalism. Kalau gagal, ya namanya juga manusia tidak luput dari salah dan dosa, karena kesempurnaan hanya milik. Jadi sebuah legalism. Tidak ada sebuah keinginan, saudara. Tuhan, kalau hatimu tidak pernah berubah, cintamu tidak pernah berubah, aku mau meneladani pribadimu ya Tuhan. Aku pun sama Tuhan gak mau berubah Tuhan. Mau tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi kadarnya makin hari makin tulus. Kadarnya makin hari makin berkualitas. Dulu kita ikut Tuhan karena ada syaratnya. Tapi sekarang kita ikut Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap percaya kepadamu. Wah, ini gak gampang nih saudara. Gak gampang. Tapi saya kena percaya, Roh Kudus akan berikan kekuatan buat kita. Sehingga kita ikut Tuhannya bukan karena kita ingin melihat mujizat. Tapi karena kita sudah melihat mujizat. Makanya kita tetap percaya kepada Dia. Hati yang kayak begini nih saudara. Yang tetap harus kita miliki. Hati yang pure, hati yang tulus. Hati yang selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Makanya Yehezkiel pasal 36 ayat 26 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat, saudara. Yang melatar belakangi ayat ini ditulis, saudara, pada dasarnya Allah rindu memulihkan umatnya. Allah rindu menyelamatkan umatnya. Allah rindu memberkati umatnya. Allah mau menyatakan kuasanya, mengembalikan kebesaran Allah Abraham, Ishak dan Yakub terjadi dalam kehidupan bangsa itu, saudara. Tapi yang membuat itu tidak bisa terjadi oleh karena apa, saudara? Hati mereka. Nah, bagaimana caranya agar Tuhan memberkati mereka? Tidak bisa tidak, waktu hati mereka berbalik dan mau meresponi kasih karunia Tuhan dengan hidup sesuai dengan kebenarannya. Kita hidup dalam kebenarannya bukan supaya kita masuk sorga. Tapi kita hidup dalam kebenaran sebagai buah pertobatan atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga hati kita pure. Kita memberi bukan supaya diberkati. Tapi karena sudah diberkati oleh Tuhan, makanya kita memberi. Kita beribadah bukan supaya kita diberkati. Tapi karena kita sudah diberkati, makanya kita belajar untuk terus taat tekun dalam beribadah. Hati yang seperti ini, saudara. Saya percaya setiap kita pasti punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Betul nggak? Ya, dalam pekerjaan misalnya, kita mengasah skill, menambah kompetensi, gitu ya, supaya kita menjadi karyawan yang lebih baik. Dalam kehidupan, dalam berkeluarga, saudara. Sebagai suami, kita pengen dong, agar kehidupan kita tuh dari hari ke hari makin lebih baik. Yang dulunya ringan tangan, suka mukul, sekarang ringan tangan juga, tapi bukan memberi ajaran. Haleluya. Memberi berkat. Amin para istri. Wah, kalau itu kenceng. Amin. Ya, saya percaya harusnya sebagai orang percaya kita punya kerinduan untuk menjadi lebih baik. Sebagai seorang istri pasti punya kerinduan menjadi istri yang lebih baik. Kalau dulu, waduh, ngomel terus. Betul? Udah ngomel, sungut-sungut terus. Udah ngomel, sungut-sungut, saudara. Minta diberkati oleh Tuhan. Aduh. Tapi Tuhan itu tetap baik, saudara. Ya. Dan yang luar biasa, waktu kita sudah di dalam Dia, dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kita diberkati. Dari yang tadinya suka ngomel, jadi suka muji dan menyembah Tuhan. Sambil masak. Yang dimasak cuma tempe, saudara. Tapi hatiku penuh nyanyian, teng 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 teng, hatiku, ya kan? Dia masak dengan penuh sukacita. Nah, hati yang kayak gitu tuh, saudara. Jangan hati yang ngedumel, Tuhan tempe lagi, tempe lagi, tempe lagi. Makanya otakku seperti otak tempe. Saudara, saya tumbuh besar seperti ini, saudara. Ya, karena suka makan tempe. Ya kan? Suka makan tempe. Ya, jadi ini juga sih saudara.
Mau makan apa aja, kalau hati kita bahagia itu jadi enak. Tapi mau makan seenak apapun kalau hatinya gedumel, saudara, pasti rasanya nggak enak. Sekalipun dibayarin. Oh enggak Pak, kalau dibayarin hati selalu enak. Ya. Jadi saudaraku, si Tuhan, saya kena percaya setiap kita dalam hidup harus punya keinginan untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pengenalan kita akan Tuhan, karakter kita yang dulunya keras, saudara. Sehingga kita bisa nyanyi nih, saudara. Wah, lihat lagi. D. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, amin, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Saudara, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, saya percaya itu sesuatu yang tidak salah, saudara. Tapi jangan sampai kita melupakan. Seringkali manusia merubah casingnya aja. Jadi perubahannya tidak berasal dari dalam. Perubahannya hanya sekedar casing. Tahu kan saudara, kalau dunia sosial media hari-hari ini kan, apa yang terlihat belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Dalam dunia kerja, saudara, seringkali karena makanan yang dia bawa nggak enak, saudara, makanan temennya enak, makanan temennya yang difoto. Dia masukin ke sosial media. Indahnya makan siang hari ini. Wih. Ya, padahal saudara nggak apa-apa, foto aja lah, cekrek fotonya dia, sambil hashtagnya, waktu hati penuh dengan ucapan syukur, maka apapun yang kumakan menjadi lezat. Pasti banyak yang komen, pret. Iya kan? Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, jangan pusing sama sesuatu yang di luar. Tapi hari-hari ini pusing sama sesuatu yang ada di dalam bagaimana hati kita perbaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sibuk merubah yang dari luar tanpa peduli dengan yang dari dalam, itu sama seperti Matius 23 ayat 25 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelum sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Makanya kenapa hati kita tuh harus selalu diperbarui, saudara? Karena worship, penyembahan, itu dekat sama yang namanya hati, saudara. Betul nggak? Kadang-kadang kalau nyanyi hati lagi nggak enak, saudara, setengah tiang. Mending setengah tiang, nggak angkat tangan, saudara. Ya. Apalagi kalau suami istri lagi berantem. Satu sama lain, datang ibadah. Waduh. Nggak ada sini, saudara. Adanya di Bekasi. Ntar kalau saya khotbah di Bekasi, nggak ada di Bekasi. Adanya di Jakarta. Ya. Kayaknya nyanyi susahnya minta ampun. Itu bicara tentang hati. Datang ibadah juga kadang-kadang. Waduh, udah macet. Kesenggol ojek lagi. Aduh, jatuh lagi. Jatuhnya sakitnya nggak seberapa sih. Tapi malunya. Diliatin orang. Wah, itu udah gundah gulana. Nggak damai sejahtera. Makanya perlu sekali kita menjaga hati kita, saudara.
Amin. Tuhan berikan kekuatan buat saudara dan saya. Tuhan mampukan memberikan saudara dan saya untuk bisa menjaga hati saudara. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati yang baru adalah hati yang, hati yang baru adalah hati yang diinginkan Tuhan. Hati yang diterangi oleh firman Tuhan. Hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah hati yang baru? Hati yang lembut. Katakan sama-sama, hati yang lembut. Saya percaya saudara, dalam ibadah seringkali ada orang yang terberkati lewat firman Tuhan. Ada orang yang biasa aja. Kenapa? Saya percaya bukan masalah kontennya, mungkin hatinya. Betul nggak? Wah, kalau udah nyinggung tentang dosa, pendeta ngapain sih ngomong-ngomong tentang dosa? Tapi kalau udah ngomong tentang berkat, glory haleluya. Padahal saudara, seringkali Tuhan belum memberkati kita karena hati kita belum siap. Katakan sama-sama, hati kita belum siap. Iya. Karena Tuhan takut saudara, bukan Tuhan takut ya, Tuhan gak pernah takut saudara. Karena Tuhan kalau ngelihat anak-anaknya tiba-tiba diberkati jadi sombong. Dulu belum diberkati ngelihat selalu ke bawah. Kenapa saudara? Berharap menemu ya, malu. Tapi ketika udah diberkati, aduh, datang ibadah dong. Jawabnya gitu saudara. Datang ibadah dong. Nanti kalau udah sakit, baru kita ketawanya apa? Ya kan? Tapi saudara, saya mau katakan begini, seringkali Tuhan gak bisa berkati kita. Bukan gak bisa Tuhan berkati, Tuhan bisa. Tapi kita belum mengalami berkat itu. Kenapa? Karena hati kita yang belum siap. Nanti kalau tiba-tiba jadi milioner. Ibadah ya. Sorry, saya ibadahnya di Singapura. Minggu depan nih datang ibadah. Maaf, dari Singapura pergi ke Thailand. Udah minggu ketiga. Ya kan? Aduh maaf. Minggu ketiga saya ada di Hong Kong. Amin. Ya kan? Tapi kalau saudara beralasan terus, bisa-bisa minggu kelima ada di Menteng Pu. Ya saudara, seringkali bukan Tuhan tidak mau berkati kita. Hati kita belum siap, saudara. Makanya perbarui hati kita setiap hari. Tuhan, aku mau memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini aku sedang ngalamin pembentukan. Gak apa-apa Tuhan. Aku mau terus-menerus diajar. Terus-menerus berada dalam jalan. Karena Roh Kudus akan berikan kekuatan untuk saudara dan saya. Betul gak? Makanya setiap kali datang ibadah bilang, Tuhan, perbaharuilah hatiku. Tuhan, ubahkanlah hatiku. Saya tidak melarang saudara minta berkat Tuhan. Saya percaya orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, berkat itu otomatis saudara terima. Tapi hati itu saudara bukan perkara yang mudah. Betul? Waktu datang ibadah, dapat makan, hati senang. Haleluya. Tapi waktu gak kebagian nasi kotak, gereja yang tidak punya kasih. Jadi baper. Besok gak datang ibadah lagi. Hanya gara-gara nasi. Jadi imanmu, ketekunanmu, kesetiaan saya dan saudara dipengaruhi oleh karena nasi kotak. Kenapa datang ke gereja itu? Oh iya, karena di sana disediakan Indonesia, enak. Ada kopi, ada apa. Tapi saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, dimanapun engkau bergereja, kalau hatinya gak benar saudara, maka saya percaya gak akan ada perubahan dalam kehidupan saudara. Saudara cari gereja yang sempurna, kehadiran saudara membuat gereja itu tidak tega banget sih Pak. Oh iya, karena saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, pasti aja ada kekurangannya. Tapi kita mau bertekun, berkomitmen untuk sama-sama kita bertumbuh di tempat ini saudara. Amin. Kalau pohon tuh dicabut-cabut terus menerus, sebentar pergi di tempat ini, sebentar ke sana, sebentar ke sini, sebentar, ya nggak tumbuh-tumbuh.
Tapi kalau ditanam, bertumbuh, berakar, waduh. Buahnya kelihatan. Ini saya lihat buahnya kelihatan. Penuh dengan senyuman, saudara. Amin. Amin. Ya, jadi hati yang lemah lembut. Terus yang kedua, hati yang baru adalah hati yang taat, hati yang murni, hati yang tulus. Tidak memiliki motivasi yang lain selain belajar untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Selain menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan mendasar, kenapa sih kita mengasihi Tuhan? Kenapa, saudara? Nah, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Memang awal mula, saudara, seperti Bapak Gembala seringkali menyampaikan, awal mula kita mengalami mujizat pertolongan untuk menyatakan apa? Bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tapi saya kena percaya setelah itu ada proses demi proses. Saudara selalu bersama-sama. Ingat, kalau Tuhan bisa tolong waktu itu, maka Tuhan yang sama juga bisa tolong kita. Sehingga kita mengalami pengalaman-pengalaman. Katakan sama-sama pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Allah sangat menghargai ketaatan dan ketulusan kita, saudara. Next dikatakan begini, saudara. Amsal 4 ayat 2-3. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang ada di dalam hati itu yang kelihatan. Pernah nggak dengar statement begini? Dia tuh orangnya baik sih. Tapi mulutnya aja yang nggak baik. Pernah nggak, saudara? Jangankan pernah, Pak. Bukan saya lihat, saya ngalamin sendiri, Pak. Saya dibilang begitu. Tapi kan sebenarnya hati saya kan baik, Pak. Memang suara saya aja agak sedikit kencang, treble-nya agak tinggi. Gas. Gaspol. Tapi saya kena percaya, saudara, harusnya apa yang ada di dalam, dari dalam. Waktu hati kita diubah, waktu hati kita diperbarui, waktu kita ditegur firman Tuhan, hati kita lembut, Tuhan aku mau berubah. Saudara, waktu kita berubah, itu demi kebaikan siapa? Demi kebaikan kita dong. Kalau Tuhan katakan, misalnya di dalam kebenaran firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala. Kita terima dari hati kita yang paling dalam, ya Tuhan. Apapun keadaannya, aku belajar untuk tetap mengucap. Mengucap syukur itu artinya bukan mendenial atau menolak apa yang sedang saudara alami. Tapi mengucap syukur itu adalah mempercayai bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Maka kita berkata, moleate godang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan begitu baik. Amin. Jadi saudara ada begitu banyak firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ampunilah maka engkau akan ampuni. Saudara mulai belajar. Tuhan, dia udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali berbuat salah. Kita banyak dosa sama Tuhan, saudara. Tapi Tuhan mau terima kita, mengampuni kita. Kita pun belajar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi kalau hati kita diperbaharui, saudara, next, apa yang akan kita alami? Yang pertama, saudara, ayo kita baca bersama-sama. Waktu hati kita diperbaharui, kita menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara pun kasih oleh Tuhan, ada salah satu teman sahabat, dia tiba-tiba WhatsApp saya, saudara. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang sudah lama. Dan rasanya, saudara, kalau dari lihat gedungnya, ya tidak mungkin lah perusahaan itu bangkrut. Hutangnya udah banyak. Dia orang kepercayaannya bos. Hutangnya udah banyak di bank, saudara. Udah gak kuat lagi Nixon. Terus kenapa dia ngomong kepada saya, saudara? Dia cuma bilang, please pray for me, my brother. Wis, bahasanya keren ya. Doain doh saya. Ya supaya saya tetap kuat. Saya cuma bilang, karena saya kenal sama istrinya, saudara. Ya kan? Kalau buat lu sih bro, gua gak takut. Tapi buat Estre, jaga hati ya bro. Ya kan? Karena kadang-kadang bisa menjadi, membuat tidak damai sejahtera. Tapi saya kena percaya, saudara, kalau hati kita diperbarui dari waktu ke waktu, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita nggak mudah kecewa. Kenapa sih Tuhan? Doa dia terus yang dijawab. Padahal yang dia minta. Misalnya yang dia minta Tuhan, cuma magicom. Tapi Tuhan jawab. Yang saya minta kan urgent Tuhan.
Tapi kenapa belum dijawab? Saudara, kalau kita punya hati yang baru, malah kita berkata, makasih ya Tuhan. Ini bukti nyata bahwa Tuhan itu hidup. Dia aja bisa diberkati oleh Tuhan. Jangan cemburu doanya, maka saya juga. Nah itu cemburu saudara. Doa yang cemburu. Kan? Tapi saya percaya saudara, kalau kita ngelihat orang diberkati, kita ngelihat orang mengalami kesuksesan, keberhasilan, kita belum mengalaminya, kita nggak akan mudah kecewa. Waktu doa kita belum dijawab, kita nggak kecewa. Waktu sepertinya Tuhan belum tolong, kita tidak mudah kecewa. Kenapa? Karena hatinya diperbaharui. Saya percaya kalau hatinya diperbaharui, mukanya penuh dengan sukacita. Nggak perlu pergi ke skincare. Tapi kalau ada duit ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada buy one get one ya ajak-ajak saudara. Ya, karena saya percaya sinar kemuliaan Tuhan itu ada atas saudara saya. Kalau hatinya beres, outnya juga beres. Bukan karena minum vitamin C itu, from inside to outside. Tapi oleh karena apa saudara? Tuhan yang ada dalam diri saudara. Yang mengubahkan paradigma saudara. Hati saudara, sehingga saudara tidak mudah kecewa. Yang kedua saudara, orang yang hatinya diperbaharui itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena gak pernah underestimate sama Tuhan. Punya pikiran buruk tentang Tuhan. Dia percaya aja dah bahwa Tuhan pegang kendali kehidupannya. Amin saudara. Ya, makanya saudara, bagaimana kita bisa tahu dan berkenan di hadapan Tuhan? Baca Alkitab, saudara. Banyak-banyak baca Alkitab. Beberapa hari yang lalu, anak saya dibeliin. Kalau sekarang kalau meja itu saudara harus dirakit ya. Nggak kayak dulu kalau meja beli langsung dibawa meja-mejanya. Meja sama kursi ya kan. Nah saudara, karena meja dan kursi ada di kardus, mau nggak mau dong, yang masang siapa? Ya papinya. Ya kan, anaknya bilang, "Pai, pasangin dong mejanya." Ya nanti pasangin. 3 hari kemudian baru dipasang. Saudara saya buka. Dan tahukah saudara yang membantu saya siapa? Manual booknya itu. Jadi waktu kita beli barang itu kan ada kertas tuh. Cara memasang meja. Jadi saya pasang. Bisa. Terus yang kedua saya buka lagi kursi. Cara memasang kursi ada di situ saudara. Sehingga bisa. Manual book. Sehingga mempermudah saya. Bisa buat meja dan buat, padahal saya bukan tukang meja maupun tukang kursi. Tahukah saudara bahwa kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu adalah manual booknya orang percaya. Bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia ini saudara. Makanya ada istilah Bible, akronimnya Bible, B-I-B-L-E. Basic Introduction before leaving earth. Katanya kita. Basic instruction ya, instruction before leaving earth. Jadi petunjuk dasar hidup kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Jadi waktu hati kita saudara punya kasih Tuhan, selalu rindu akan firman Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita gak akan pernah kecewa sama Tuhan. Dan hati kita berkenan kepada Dia. Amin. Yang kedua, yang ketiga saudara, hati yang baru itu memberikan apa? Ketenangan. Betul gak saudara? Ya, kan ada lagunya kan? Lagu lagi Kak, Deka. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Cukup ya. Pak itu lagi enak-enaknya Pak. Di rumah saudara nyanyi. Amin. Ya malam-malam nyanyi saudara. Kalau kita cari damai, kalau kita cari ketenangan. Bukan lihat tok-tok, bukan lihat TikTok, bukan lihat live-live yang lain. Tapi saudara cari Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ya. Kalau mau makin lagi penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera, cari Gereja Hermon di YouTube channelnya. Subscribe, share, and comment. God bless you. Haleluya. Betul nggak? Saya percaya saudara pasti akan diberkati. Siapa yang udah lihat kemarin saudara? Brother Thomas, ya kan? Memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Bapak dan Ibu
Ibu siapa? Lupa. Ibu Flora yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, hal-hal begitu membuat apa? Membuat kita makin tenang. Waktu kita dengar banyak mujizat, harusnya bukan membuat kita makin gusar, membuat kita makin tenang. Kenapa? Karena masih ada Tuhan. Masih ada pertolongan. Orang yang memiliki hati yang baru adalah obat yang manjur. Saya percaya Bapak Gembala dalam pengalamannya, ada begitu banyak orang punya penyakit-penyakit berat. Itu karena apa saudara? Sakit hati. Dimulai dari sakit, tidak mau mengampuni. Sampai dia bilang begini, sampai di liang kubur tidak akan kumaafkan dia. Tuh istilah, udah benci kali itu. Nanti mungkin Bapak Gembala bisa kasih tahu itu bahasa Bataknya apa itu ya. Ya, tapi saudara saya mau katakan bagi setiap kita, kalau hati kita saudara ya dipenuhi dengan hati yang baru daripada Tuhan, maka saya percaya saudara, hati yang sesuai dengan firman Tuhan, hati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah obat yang manjur. Kan ada nyanyinya kan, hati yang gembira adalah obat. Tambahin dong, yang manjur, itu. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, waktu hati kita diperbarui, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain saudara ya, bagi orang lain. Kenapa? Hidup bukan tentang diri kita, tapi hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita doain gereja ini terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala diberkati oleh Tuhan, para pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan, agar dapat melayani Tuhan dengan sangat baik di tempat ini. Bahkan setiap orang yang menyaksikan nih saudara, ini kan terpantau nih, ya di belahan dunia yang lain, di YouTube channel, saya kena percaya kita menjadi berkat buat mereka. Hidup bukan tentang diri kita, tapi bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Ada sebuah lagu lagi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ayo sekali lagi saudara, ini yang menjadi kerinduan dan doa kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan. Saya mengajak setiap kita yang hadir di tempat ini, boleh ambil waktu
bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin kita berharap keadaan kita berubah. Mungkin kita berharap kehidupan kita menjadi lebih baik. Tapi seringkali, saudara, Tuhan ingin melihat hati yang diperbarui dari waktu ke waktu. Sehingga sekalipun kita belum mengalami dalam perjalanan iman kita tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi takut, tidak menjadi kecewa. Tapi kita tetap memberanikan, mempercayai Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita. Sudah waktunya pun kita belajar untuk meneladani apa yang sudah Dia lakukan bagi saudara saya. Mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjaga hati yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Maka terus menerus dari waktu ke waktu, hati kami dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pengalaman demi pengalaman yang bersama dengan Engkau, pertolongan demi pertolongan Tuhan, mukjizat demi mukjizat Tuhan. Biar hati kami terus diperbarui Tuhan, sehingga Engkau dapati kami pribadi yang menyenangkan hati Bapa, pribadi yang memuliakan hati Tuhan, pribadi yang mengagungkan Engkau Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak yang diberkati malam hari ini? Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan seturut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan pasti berhasil untuk memberkati hidup kita, membangkitkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dan sore hari, saat malam hari ini juga kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Namun jangan cabut dompet dulu dong, sabar. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Kami boleh diajar, ditegur, bahkan iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah setiap kami boleh semakin kuat iman kami, karena kami percaya bahwa firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Untuk itu Tuhan kami ucap berkat atas Pak Pendeta Nixon yang bersama dengan keluarga besar ada dalam berkat-berkat Tuhan senantiasa. Kemanapun Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan beserta keluarga besar. Ada dalam perlindungan kasih Tuhan senantiasa, bahkan apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati berhasil. Terima kasih Tuhan, dan sore malam hari ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami, dan sebagai rasa ungkapan syukur kami, dan Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahannya. Kami percaya mereka tidak miskin, tidak bangkrut, tidak akan gagal. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus senantiasa berhasil. Bahkan kami tidak akan kekurangan, karena Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan setiap hidup kami. Kami siap memberikan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan persembahannya, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Sama-sama naikkan pujian ini. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan silakan untuk menyaksikan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada PDP Nixon Siregar dan Bapak Thomas William atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu 14 September 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Evangelis Flora Anggraini. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh PDP Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial edisi ulang tahun kedua dari Mount Hermon Church dengan cara memberikan komentar positif pada video-video Gereja Hermon serta saat live program Mujizat Zaman Now pada channel YouTube @Gereja Hermon. Kesempatan ini berlaku sampai tanggal 30 September 2025 dan hadiah akan diberikan kepada 3 orang pemenang pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Dukungan dari Bapak Ibu semua merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan yang sedang kita bangun bersama. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami Mount Hermon Church dalam program Mujizat Zaman Now yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi melalui channel YouTube @Gereja Hermon setiap hari Selasa jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan tayangan live di YouTube dan kami mengundang Anda semua untuk bergabung bersama kami. Jadwal Bible Movie selanjutnya di tanggal 21 September 2025 dalam ibadah hari Minggu, sesi kedua jam 13.30 dengan judul film Yesus Mengasihi Anak-anak. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita telah menyaksikan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church. Coba saya mau absen dulu yang kemarin ikut acara program baru dari Mount Hermon Church, program Mujizat. Semua ikut? Oh, nggak ikut ya? Wah, ketinggalan bro. Bener ketinggalan. Dia, oh ya berarti kemarin nggak datang ya. Ya ini boleh ditampilkan, mungkin mau kasih tahu buat ikut program selanjutnya yang kedua di minggu depan, ada kan? Oh ya bisa lihat di grup. Ya bisa lihat di grup. Ada program Mujizat itu live di YouTube. Ya setiap hari Selasa. Jadi jangan lupa nih. Ya oke, lihat di grup ya. Ada di grup kan? Sip. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore menjelang malam hari ini. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Iya Bapak Ibu, tadi diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya saya juga diberkati. Tapi saya juga mendapatkan beberapa poin gitu ya Bapak Ibu ya. Saudara juga saya dorong untuk membiasakan setiap dengar khotbah poin-poinnya apa aja. Supaya apa nggak gampang lupa.
ya, supaya keluar dari tempat ibadah masih ingat dan itu menjadi rema di dalam hidup kita. Ya, seperti tadi kita akan diperbarui hati kita. Benar Bapak Ibu? Memang Tuhan Yesus ada berkata, dari dalam hati keluar hal-hal jahat. Itu bagi hati yang lama, yang keras. Tapi ketika hati kita diperbarui, nggak lagi keluar hal-hal yang jahat. Iya, kenapa? Karena di dalam Ibrani 8 juga dikatakan Allah telah menuliskan hukumnya di dalam hati kita. Ketika hukumnya telah dituliskan Allah di dalam hati kita, maka hati kita menjadi terkendali oleh hukum-hukum Tuhan. Itulah sebabnya selalu ada inisiatif dari hati kita untuk melakukan kebenaran. Selalu ada dorongan gitu Bapak. Dan itulah menunjukkan kedewasaan rohani kita. Jadi ketika sekarang kita di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya, hukumnya dituliskan di hati kita, maka saudara percaya atas dorongan hati saudara. Bukan lagi hal-hal jahat, tapi hal-hal kebenaran dan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Makanya hati kita sudah diperbarui. Sehingga hal-hal yang jahat tidak lagi ada di hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara bisa belajar untuk mendengarkan hati nurani saudara. Karena bukan lagi hal jahat yang keluar ya Bapak Ibu ya. Amin. Iya. Jadi karena memang ada ucapan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nanti saudara lihat ya di Injil ya, ada Tuhan Yesus berkata, dari dalam hati keluar hal-hal jahat. Tapi saudara juga pelajari kepada siapa Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, kepada ahli-ahli Taurat, Farisi dan imam-imam. Kenapa? Hati mereka memang banyak hal-hal jahat. Hati mereka masih keras, bukan lagi hati yang diperbarui. Amin. Tapi ketika hati kita sudah diperbarui Tuhan, saudara bisa belajar mendengar hati kita. Karena hati kita telah melahirkan hal-hal kebenaran. Amin Bapak Ibu. Supaya nyambung gitu Bapak Ibu. Supaya kan Tuhan Yesus ada berkata dari dalam hati keluar hal yang jahat gitu kan. Ada ayatnya. Tapi hari ini saudara bisa mendengar hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan telah menuliskan hukumnya di hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini, pujian dan penyembahan ini Tuhan, dan kami ingin hidup kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan berkati PDP Nixon Siregar dalam pelayanannya, juga Pak Thomas William Tuhan, agar pelayanan mereka juga semakin heran dan dahsyat untuk semakin banyak membawa jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarga mereka, berkati juga putri-putri mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun penyakit kita hari ini, percaya Tuhan Yesus ada di atas segala nama, ada di atas nama penyakit kita, dan Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan kita. Karena itu kita bisa berharap, kita bisa berdoa untuk kesembuhan kita. Demikian juga usaha pekerjaan kita juga. Saudara percaya, walaupun dunia hari ini berat, kabar-kabar banyak mengkhawatirkan, tapi saudara tidak perlu khawatir karena firman Tuhan ada yang berkata di dalam Yesaya 60 ayat 2. Ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kegelapan, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Artinya Tuhan Yesus menjamin hidup kita walaupun dunia kita sedang gelap hari ini, tapi terang kemuliaan Tuhan membuat kita selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga negara kami Indonesia agar aman, tentram, damai dan sejahtera Tuhan. Juga diberkati juga para pemimpin kami Tuhan, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Terus tambah-tambahkan kesehatan, terus tambah-tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ratu Plaza Tuhan yang telah mengizinkan Monemo Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah mati bertahun-tahun hari ini telah mulai bangkit
dan hidup. Dan kami juga berdoa Tuhan agar rencana kepindahan Monemo Church ke lantai 3 diperkirakan tanggal 15 September minggu depan juga berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah apapun, sehingga ibadah hanya libur pada hari biasa saja, Kamis dan Jumat, sehingga hari Minggu tetap berjalan ibadah seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa agar semuanya yang terlibat dalam kepindahan ini, Pak Ronald dari pihak Ratu Plaza, demikian juga Pak Tahir dari pihak DOS juga sungguh-sungguh bisa bekerja sama agar kepindahan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa juga Landmark juga bisa mengundang Monemo Church hadir di tempat itu suatu hari kelak, sehingga seperti Ratu Plaza juga diberkati, Landmark juga bisa diberkati Tuhan. Agar ketika Yesus hadir, maka Landmark juga yang telah mati bertahun-tahun juga kembali dipulihkan, bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Saya sarankan Bapak Ibu untuk selalu berdoa mengutip firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Dan ketika doa kita mengutip firman Tuhan, maka doa kita juga menjadi iya dan amin. Karena itulah selalu kutip firman Tuhan dalam doa-doa kita. Mari sama-sama doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tinggikan dirimu. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, ibadah kita telah selesai.